Halo Baraya Priangan, kita balik lagi nih. Tentunya dengan konten menarik dan informatif. Maka dari itu Baraya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kalian tak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Isu utang piutang yang terjadi di antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Salahuddin Uno tengah ramai diperbincangkan. Anies dituding mempunyai utang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno sebagai modal kampanye keduanya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Hal ini pertama kali diungkap oleh sosok politisi Golkar, Erwin Aksa, dalam sebuah wawancara di channel YouTube Akbar Faisal Uncensored beberapa waktu lalu. Dipinjam sejak tahun 2017, hingga kini utang tersebut disinyalir belum dilunasi. Kabar teranyar menyebutkan utang Anies kepada Sandiaga ternyata lebih besar, jumlahnya mencapai 92 miliar rupiah. Hal itu terungkap dari salinan surat pernyataan pengakuan hutang ketiga yang ditandatangani Anies di atas materai 6.000 pada bulan Maret 2017 lalu. Ada 7 poin yang ditulis dalam surat pernyataan tersebut, di mana berdasarkan poin ke-1 dan kedua, Anies diketahui telah melakukan 3 kali pinjaman. Pertama, pada tanggal 2 Januari 2017, Anies telah melakukan pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Sedangkan, pada pinjaman kedua dan ketiga, Anies meminjam uang sebesar 30 miliar rupiah dan 42 miliar rupiah, sehingga apabila ditotalkan, jumlah utang Anies mencapai 92 miliar rupiah. Namun, baru-baru ini, politisi yang telah diusung oleh Partai Nasdem itu angkat suara. Menurutnya, semua masalah tersebut sudah selesai. Bahkan, Anies juga mengklarifikasi kalau uang yang dipinjamnya bukan milik Sandiaga Uno. Sandi dikatakan Anies hanya berperan sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang memberikannya uang pinjaman. Uang itu pun akan menjadi sebuah utang jika dirinya bersama Sandi kalah di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sebaliknya, jika menang, maka uang pinjaman tersebut dianggap sebuah bentuk dukungan. Maka dari itu, Anies menyebut akan menjadi hal yang aneh jika saat ini masalah tersebut kembali dipersoalkan. Terlepas dari semua itu, ada beberapa catatan yang menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah bentuk pembayaran yang menjadi tanda tanya besar pasca Anies Sandiaga memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, harta kekayaan Anies terlampau jauh bila harus menanggung semua beban utang tersebut. Dalam laporan LHKPN tahun 2021 saja, Anies tercatat hanya memiliki kekayaan kurang lebih 10 miliar rupiah. Seperti diketahui, dukungan berupa pinjaman uang tersebut akan menjadi piutang yang harus dibayar oleh Anies Baswedan. Meskipun, jika berdasar pada statement Anies, utang itu bisa dibilang lunas karena mereka berdua telah berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Tapi, apakah dapat dipastikan bahwa pihak yang bersangkutan sudah menganggapnya lunas? Lantas, dalam bentuk apa Anies melunasi utang-utang tersebut? Sampai sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang ia sebut sebagai pihak ketiga itu. Pertanyaan bentuk pembayaran Anies terhadap pihak ketiga yang disebutnya sudah lunas turut dipertanyakan oleh salah seorang pegiat media sosial, Eko Kunto Adi. Dalam akun Twitter resmi miliknya, Eko mempertanyakan cara Anies melunasi semua utang-utang tersebut pasca dirinya memenangkan Pilkada DKI pada tahun 2017 lalu. Tak berhenti sampai di sana, Eko juga turut mempersoalkan besaran uang sumbangan itu. Karena menurutnya,
Kalau berdasar pada aturan, jumlah maksimal sumbangan untuk kampanye dari perorangan berada di angka 75 juta rupiah, sedangkan untuk badan mencapai 750 juta. Di sisi lain, Eko juga menyebut ada nilai yang hilang dari total keseluruhan sumbangan kampanye Anies Sandiaga. Pasalnya, berdasarkan laporan dari tim pemenangan Anies Sandi ke KPU, mereka hanya menelan biaya kampanye sebesar 64 miliar rupiah saja. Melihat kasus Anies Sandiaga ini, Eko menyebut semua bisa kena pidana. Kisru masalah utang piutang Anies juga turut menjadi sorotan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah. Dalam akun Twitternya, Fachri menyinyir Anies dan secara terang-terangan menyebut kalau itu merupakan bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Karena, seperti yang disampaikan tadi, jika harus ditanggung dengan uang pribadi, maka jumlah kekayaan Anies sudah jelas tak mampu menutupi semua utang-utang tersebut. Oke, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita berpisah, Mimin mau ngingetin jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Sampai jumpa lagi.